Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran Ibu, yaitu materi saat ini Ibu akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Iya, Bu. Sebelumnya kita sudah materi kemarin kita mempelajari tentang Adab salat dan berzikir. iya Bu. benar. Masih ingat tentang adab-adab salat itu apa aja? Iya, Bu. Masih Apa aja yang pertama? harus berpakaian yang rapi. Pintar. Yang kedua? Bersih. Tempatnya bersih. Iya. Dari najis. Wangi. Iya, Bu. Iya benar. Adab zikir itu apa aja? Apa aja? Sama? Iya. Sama. Ya. Adab zikir dan sholat itu sama ya. Kita harus memiliki adab ya, terutama adab kepada guru ya. Kalian harus memiliki adab terhadap ibu. Jangan ketawa, jangan lagi menjelaskan. Oke. Tawa itu. Oke. Terutama kepada ibu kan. Oke. Oke. Berarti materi kemarin sudah paham ya? Insyaallah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke keagungan Nabi Sulaiman. Apa udah tahu belum keagungan Nabi Sulaiman itu apa ya? Belum, Bu. Nah, Di situ kan ada ya di buku itu, di buku paket itu ada gambar, kayak gambar, ada beberapa gambar. Tolong disimak dulu Ibu, beri waktu selama 5 menit, tolong disimak. Habis itu, setelah itu kalian menjelaskan pada Ibu apa isi dari gambar tersebut. Ibu akan meminta salah satu dari kalian. Bagaimana? Sudah? sudah, Bu. Oke, bagaimana? Sudah disimak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu akan minta salah satu perwakilan dari kalian untuk menjelaskan apa isi dari gambar tersebut. Oke, Saudari Unik, bisa dijelaskan apa isi dari gambar itu? Di situ ini, Bu, adanya gambar kepemerintahan pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, Bu. Iya, di situ menceritakan tentang apa? Sebuah apa? Kepemerintahan. Iya, kepemerintahan. Di situ kan ada gambar seorang raja. Nabi Nabi, Sulaiman iya, sedang alaihissalam. memerintah kaum. Kaumnya. Iya, pada masa saat itu ya. Iya, Bu. Oke, berarti paham ya isi dari gambar itu. Oke, setelah itu kita harus tahu tuh keagungan Nabi Sulaiman itu apa. Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman ini, setiap nabi kan memiliki keistimewaannya masing-masing. Nah, salah satunya Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu bisa mengerti bahasa binatang. Binatang apapun dia mengerti. Bahasa binatang dia mengerti, paham. Dia juga bisa berbicara dengan burung apa? Ayo yang bisa diajak bicara Nabi Sulaiman itu burung apa? Burung hudhud. Iya. Selain itu juga dia mampu memahami bahasa apa? Bahasa semut. Iya, bahasa semut. Di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 18 sampai 26, di situ ada contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat kaya raya. Oke, dalam surat An-Naml ayat 18 sampai 26 di situ ada beberapa contoh ayat yang menjelaskan atau menceritakan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya dikenal pada saat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya di antara karunia besarnya. Di situ ada karunianya. Ada yang tahu nggak? Ada berapa karunianya? Tolong Sati dijelaskan, disebutkan apa saja karunianya. Nah, di dalam buku ini ada 4, Bu. Yang pertama ada mengetahui bahasa semua binatang seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para
jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan apapun. Iya. Oke, gimana? Sampai sini ngerti? Insyaallah Bu. Insyaallah, Bu. Yang disebutkan tadi Sati ngerti nggak? Paham? Iya Bu, Paham. paham. Oke, jadi ada berapa? Ada 4, Bu. 4, iya. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Nabi Sulaiman Terhadap, alaihissalam. iya, pintar sekali anak-anak ibu nih, oke? Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam juga, tetapi justru dengan kekuasaannya amat agung ini dan besar ini seakan-akan tidak terbatas ya. Hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati. Jadi dia memiliki banyak sekali kekayaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia sangat merasa rendah hati, dia tidak sombong gitu kan ya. Di hadapan makhluk yang lainnya. Dia kan memiliki kerajaan. Terus dia juga memiliki kaum ya. Kaum dalam kalau bahasa kita tuh seperti pengikut ya, pengikut dia atau memiliki umat. Yang lainnya diantaranya adalah Atul, apa saja? Di situ ada 3. Oh iya Bu, yang pertama itu Nabi Sulaiman itu memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukurnya. Iya benar. Jadi 3 poin itu ya. Satu lagi yaitu juga kehebatan dan kehusyuan sholat Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Jadi Nabi Sulaiman ini meskipun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjaga kehusuan sholatnya. Jadi ketika Nabi Sulaiman ini meninggal, dia meninggal dalam keadaan sedang berdiri dalam keadaan sholat. Nah, kita harus mencontoh keteladanan dari Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu tidak ingin ibu sekedar menyampaikan materi, tetapi kalian tidak bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa mengambil apa hal-hal yang baik dalam kisah ini. Oke? Ya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat As-Saba ayat 14 yang berbunyi, yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang mampu menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rakyat yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Quran surat As-Saba ayat 14. Oke? Beberapa tafsir juga menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow, subhanallah banget ya. Nabi Sulaiman ini diambil ruhnya ketika dalam keadaan sholat. Semoga kita juga mati dalam keadaan sholat atau dalam keadaan berbuat baik. Dan beliau juga berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Dan pasukannya juga terdiri dari jin-jin dan setan. Tidaklah tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Subhanallah. Semoga kita bisa meneladani kisah dari Nabi Sulaiman ini. Amin. Kisahnya sangat menginspirasi kita semua ya. Semoga kita bisa mengikuti jejak Nabi Sulaiman. Oke, sampai sini paham? Insyaallah paham Bu. Insyaallah paham ya. Alhamdulillah. Sebelum ibu tutup materi ini, ibu meminta kalian untuk membuat kelompok, cari cuplikan kisah tentang Nabi Sulaiman dari berbagai sumber, artikel atau pokoknya cari aja di Google tuh banyak banget ya. Terus yang kedua, simpulkan keteladanan apa saja bisa dari kisah ini. Oh iya, sebelum ibu tutup, tolong sebutkan kisah apa saja yang bisa kalian ambil keteladanannya, atau apa saja, 1 aja dari materi ini. Jadi walaupun kita memiliki sebanyak apapun harta, kita itu tidak boleh sombong Bu, tetap rendah hati, tetap bersyukur, memiliki rasa malu kepada Allah. Sati? Yang penting adalah
dari Nabi Sulaiman ini, kita harus selalu bersyukur apapun yang kita punya, Ibu. Ayo, unik apa? Ya Bu, walaupun Nabi Sulaiman ini kan terkaya sepanjang ini abad ya Bu ya, itu tetapi dia tetap patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan sholatnya, menjaga kehusuan sholatnya. Iya, oke. Ibu rasa kalian semua sudah paham tentang materi kita saat ini ya. Mungkin apa yang kita dapatkan hari ini semoga berkah dalam hidup kita, berkah pada ibu, juga berkah pada kalian semua. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf pada Allah, ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi